Bayangkan seorang gadis miskin yang hidup sebatang kara di gubuk reot. Tiba-tiba menemukan seorang nenek pikun di antara tumpukan sampah. Ia tak tahu, keputusan menolong nenek itu akan mengubah seluruh hidupnya. 1 minggu kemudian, mobil mewah datang ke depan gubuknya, dan rahasia besar pun terbongkar. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hidup seorang gadis muda bernama Rani. Usianya baru 22 tahun, tapi hidup telah mengajarkannya arti kesabaran jauh lebih dalam daripada usia yang ia jalani. Rani tinggal sendirian di sebuah gubuk reot yang berdiri di tepi sawah, jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Dinding gubuknya terbuat dari papan bekas yang sudah miring ke satu sisi, atapnya bocor di sana-sini, dan bila hujan turun, air menetes dari langit-langit seperti butiran air mata yang tak berhenti mengalir. Setiap pagi, Rani selalu bangun lebih awal sebelum matahari benar-benar muncul. Ia akan duduk sebentar di depan gubuknya, memandangi kabut tipis yang menyelimuti pematang sawah, lalu menarik napas panjang. Di tangannya hanya ada satu kantong karung kecil yang ia gunakan untuk memungut barang bekas di sekitar pasar dan tempat pembuangan sampah. Meski hidupnya keras, Rani tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa selama ia mau bekerja, Tuhan tidak akan membiarkannya kelaparan. Setelah mencuci wajah dengan air dari sumur tua di belakang gubuk, Rani berjalan kaki sejauh hampir 2 kilometer menuju pasar desa. Langkahnya ringan, meski sandal yang dipakainya sudah tipis dan talinya sering putus. Di jalan, beberapa orang lewat hanya menatapnya sekilas, sebagian menunduk iba, sebagian lagi pura-pura tak melihat. Tapi Rani tak peduli. Ia sudah terbiasa dengan pandangan itu. Baginya, hidup bukan tentang siapa yang memandang, tapi tentang bagaimana ia bisa bertahan. Sesampainya di pasar, Rani akan memunguti botol plastik, kardus bekas, dan kaleng yang sudah tak terpakai. Kadang ia mendapat sedikit sisa sayuran layu yang dibuang pedagang. Semua ia kumpulkan dengan hati-hati, seolah benda-benda itu punya nilai lebih dari sekadar sampah. Setelah karungnya cukup berat, Rani akan menjual hasil temuannya ke pengepul kecil di ujung jalan. Uangnya tak banyak, seringkali hanya cukup untuk membeli sedikit beras dan garam. Namun, setiap kali mendapat uang, wajah Rani selalu tampak lega, seperti orang yang baru saja memenangkan sesuatu yang besar. Hidup Rani benar-benar sederhana. Ia makan hanya sekali atau 2 kali sehari, tergantung dari hasil hari itu. Malam-malam di gubuknya sering gelap gulita karena lampu minyaknya hampir kehabisan bahan bakar. Kadang ia duduk di sudut kamar, menatap langit-langit yang hitam, sambil menggenggam foto lama kedua orang tuanya. Ayah dan ibunya meninggal karena sakit ketika Rani masih kecil, meninggalkannya tanpa sanak saudara. Sejak saat itu, Rani belajar hidup sendiri. Ia belajar menyalakan api dengan ranting kering, menambal pakaian dengan jarum yang sudah bengkok, dan menahan lapar ketika tak ada yang bisa dimakan. Tetangga-tetangga di desa sebenarnya tahu tentang kehidupan Rani, tapi tak banyak yang benar-benar membantu. Ada yang kasihan, tapi lebih banyak yang hanya berbisik-bisik di belakang. Kasihan gadis itu, sendirian sejak kecil. Begitu kata mereka. Namun Rani tetap menunduk dan tersenyum setiap kali lewat di depan rumah orang-orang itu. Ia tidak ingin dikasihani. Ia hanya ingin dianggap seperti orang biasa, yang bisa berjuang, bisa tertawa, dan bisa hidup dengan usahanya sendiri. Malam hari adalah waktu yang paling sunyi bagi Rani. Dari celah dinding gubuk, ia bisa melihat lampu-lampu rumah tetangga berkelap-kelip, terdengar suara tawa anak-anak yang bermain, dan bau masakan yang harum terbawa angin. Kadang, rasa sepi itu terasa seperti jarum kecil yang menusuk hatinya perlahan. Tapi setiap kali kesepian datang, Rani menatap langit dan berbisik pelan. Aku masih punya Tuhan, dan selama aku bernapas, aku tidak sendiri. Kalimat itu menjadi kekuatannya untuk terus bertahan, hari demi hari. Meski hidupnya serba kekurangan, Rani punya hati yang lembut dan mudah iba. Ia sering memberi makan kucing liar yang datang ke gubuknya, meski hanya dengan sisa nasi yang sudah dingin. Kadang, ia juga membantu anak-anak kecil menyeberang jalan atau menolong nenek-nenek membawa barang dari pasar.
Tak jarang ia pulang dengan tangan kosong, karena lebih memilih memberi sebagian uangnya kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Bagi Rani, bahagia bukan soal banyaknya harta, tapi ketika hatinya terasa tenang. Setiap sore, setelah semua pekerjaannya selesai, Rani duduk di depan gubuk sambil memandangi matahari terbenam. Warna jingga yang memenuhi langit membuat wajahnya tampak hangat meski tubuhnya letih. Di momen itu, ia sering berpikir tentang hidupnya. Apakah akan terus begini, atau suatu hari ada keajaiban kecil yang datang menghampirinya? Tapi meski harapannya tak pernah besar, di dalam hatinya selalu ada doa yang tak pernah padam. Semoga besok ia masih diberi kekuatan untuk terus melangkah. Rani tidak tahu apa yang menantinya di hari-hari berikutnya. Ia hanya tahu, meski dunia seolah berpaling darinya, ia tak akan menyerah. Setiap kali ia melihat pantulan wajahnya di air sumur yang keruh, ia tersenyum tipis dan berkata dalam hati, "Aku masih di sini, dan aku akan terus berjuang." Kata-kata itu menjadi peneguh di tengah hidup yang rapuh, menjadi nyala kecil di tengah gelap yang panjang. Begitulah hari-hari Rani berlalu. Sunyi, sederhana, tapi penuh keteguhan. Tak ada yang istimewa dalam hidupnya, hanya rutinitas yang berulang dan harapan yang tak pernah padam. Namun di balik kesederhanaannya itu, takdir sebenarnya sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuknya. Sesuatu yang akan mengubah seluruh jalan hidup gadis miskin itu, dimulai dari satu kejadian yang tampak sepele, ketika ia menemukan seorang nenek tua di tumpukan sampah. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit tampak muram, matahari enggan menampakkan cahayanya. Rani melangkah pelan melewati jalan setapak menuju tempat pembuangan sampah di ujung desa. Di tangannya tergenggam karung lusuh yang sudah ia tambal berkali-kali, sementara pundaknya menahan beban kehidupan yang tak pernah ringan. Langkahnya tenang, meski di dalam hatinya selalu ada perasaan takut. Takut hari itu ia tak akan menemukan cukup barang bekas untuk dijual. Tempat sampah itu bukan sekadar tumpukan kotoran bagi Rani. Di sanalah ia sering menemukan sisa kehidupan orang lain, botol minum yang masih bisa dicuci, sendok bengkok yang masih bisa dipakai, atau kain sobek yang bisa dijadikan lem. Semua itu berarti bagi gadis yang hidup sebatang kara itu. Setiap benda yang ia temukan, sekecil apapun nilainya, adalah harapan untuk bisa makan malam nanti. Ketika Rani tiba di sana, udara terasa lebih pengap dari biasanya. Bau busuk bercampur dengan aroma plastik terbakar menyengat hidung. Tapi Rani tak menggubris. Ia sudah terbiasa dengan bau itu. Bahkan kadang merasa aneh ketika hari-hari berlalu tanpa mencium bau sampah. Ia menunduk, mengais tumpukan plastik, memilih mana yang masih bisa dijual dan mana yang sudah tak berguna. Di tengah kesibukannya itu, tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Suara lirih yang nyaris tak terdengar, seperti rintihan kecil di antara tumpukan sampah basah. Rani berhenti. Ia menatap sekeliling, memastikan dari mana suara itu berasal. Awalnya ia mengira itu suara hewan, mungkin kucing liar yang terjebak. Tapi ketika ia mendengar panggilan pelan, "Tolong!" tubuhnya langsung merinding. Suara itu lemah, bergetar, dan seolah keluar dari tenggorokan seseorang yang kehabisan tenaga. Tanpa ragu, Rani menurunkan karungnya dan melangkah mendekati sumber suara. Di balik tumpukan karung besar dan potongan kardus, ia melihat sosok tubuh terbaring. Seorang nenek tua, berpakaian compang-camping, tubuhnya penuh debu dan lumpur. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan matanya memandang kosong ke langit. Rani tertegun. Dalam hidupnya yang keras, ia sudah sering melihat orang susah, tapi belum pernah ia melihat seseorang dalam keadaan seburuk itu. Nenek itu tampak seperti orang yang sudah lama tak makan dan kehilangan arah. Rani mendekat perlahan, takut membuat nenek itu kaget. Ia berjongkok di sampingnya dan menatap wajah tua itu lebih dekat. Bibir nenek itu bergerak pelan, seolah ingin bicara tapi suaranya nyaris tak terdengar. Rani tahu ia tak bisa berdiam diri. Ia segera mengambil botol air yang selalu ia bawa, lalu menuangkan sedikit ke telapak tangannya untuk membersihkan wajah nenek itu. Saat air dingin menyentuh kulit nenek itu, matanya perlahan berkedip, mencoba fokus. Melihat itu, hati Rani terasa hangat sekaligus nyeri. Ia tahu, kalau ia pergi dan meninggalkan nenek itu di sana, mungkin nenek itu tak akan bertahan lama.
Tapi jika ia menolongnya, berarti ada satu mulut lagi yang harus ia beri makan. Padahal untuk dirinya sendiri saja ia sering kekurangan. Namun dalam hati kecilnya, suara nurani Rani lebih keras daripada rasa takutnya sendiri. Ia tak tega. Ia tak sanggup membiarkan seseorang, apalagi orang tua, tergeletak di tempat sekotor itu sendirian. Dengan penuh hati-hati, Rani mencoba membantu nenek itu duduk. Tubuhnya lemah dan berat, membuat Rani harus menahan napas agar tak terjatuh. Tangan nenek itu dingin seperti batu, dan di wajahnya terselip kelelahan yang begitu dalam. Lelah bukan hanya karena lapar, tapi juga karena kehilangan sesuatu yang lebih besar. Rani memegangi bahunya agar tak roboh. Dalam diam, ia bisa merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada ikatan tak terlihat antara dirinya dan nenek itu. Setelah memastikan nenek itu bisa duduk tegak, Rani memungut selendang lusuh yang tergeletak di dekatnya dan membungkus tubuh kurus itu agar tak kedinginan. Ia menatap wajah nenek itu, lalu menunduk pelan. Dalam pikirannya, banyak pertanyaan berputar. Siapa nenek ini? Dari mana asalnya? Mengapa bisa sampai di tempat seperti ini? Tapi Rani tidak mencari jawaban saat itu juga. Yang ia tahu, ia harus menolongnya sekarang juga. Dengan susah payah, Rani menuntun nenek itu berdiri. Setiap langkah terasa berat, tapi ia tak berhenti. Di jalan menuju gubuknya, beberapa orang melihat mereka, tapi tak satu pun yang datang membantu. Mereka hanya memandang dengan tatapan heran, bahkan sebagian memalingkan wajah. Rani tetap berjalan pelan, menuntun nenek itu seolah membawa beban paling berharga dalam hidupnya. Setibanya di gubuk, Rani segera menyiapkan tempat tidur sederhana dari tikar bekas dan bantal tipis. Ia membantu nenek itu berbaring, lalu membersihkan wajah dan tangan tuanya dengan kain basah. Sementara itu, pikirannya terus bergulat antara rasa kasihan dan kekhawatiran. Ia tahu ia tak punya apa-apa, tapi juga tahu bahwa membiarkan nenek itu di luar sama saja dengan membiarkannya mati perlahan. Malam itu, angin bertiup pelan. Rani duduk di samping nenek itu sambil memandangi wajahnya yang mulai tenang. Ia belum tahu siapa nenek itu, tapi ada sesuatu dalam hatinya yang mengatakan bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Seolah takdir sengaja mempertemukan dua jiwa yang sama-sama sepi dan terluka. Satu di ujung masa muda yang penuh perjuangan, satu lagi di ujung usia yang dilupakan dunia. Sebelum tidur, Rani sempat menatap ke langit-langit gubuknya yang bocor, mendengar tetes air hujan yang jatuh perlahan. Ia berpikir tentang hidupnya yang berubah hanya dalam satu hari. Biasanya ia tidur sendirian, dalam kesunyian yang panjang. Tapi malam itu, ada seseorang yang berbaring di sampingnya. Seseorang yang bahkan tak ia kenal, tapi entah kenapa membuat hatinya terasa lebih hangat. Rani menatap wajah nenek itu sekali lagi. Dalam cahaya redup lampu minyak, keriput di wajahnya terlihat jelas, bercerita tentang masa lalu yang panjang dan penuh rahasia. Hati Rani berdesir pelan. Ia tahu, mulai malam itu, hidupnya tak akan sama lagi. Ia tak hanya menjadi gadis miskin yang berjuang untuk dirinya sendiri, tapi juga seseorang yang kini memikul tanggung jawab baru. Dan di luar sana, hujan turun makin deras, membasahi atap gubuk reot itu. Namun di dalamnya, ada dua jiwa yang terlindung oleh kehangatan yang sama, kehangatan kecil dari hati yang tulus. Takdir baru sedang mulai menulis kisahnya, dimulai dari tempat paling kotor dan paling sunyi di dunia, tumpukan sampah yang menjadi saksi lahirnya sebuah ikatan yang tak terduga. Pagi menjelang di desa kecil itu. Sisa hujan semalam masih menetes pelan dari atap gubuk Rani. Udara lembab menyelimuti ruangan sempit yang hanya berisi satu dipan bambu, satu lemari reot, dan tungku kecil di sudut dapur. Di atas tikar usang, tubuh lemah sang nenek masih terbaring. Wajahnya tampak tenang, meski sesekali terdengar batuk pelan dari bibir keringnya. Rani menatapnya dengan pandangan iba, lalu menarik napas panjang. Ia tahu, hari itu akan menjadi hari yang panjang, tapi bukan untuk dirinya sendiri lagi. Sejak fajar, Rani sudah menyiapkan air dari sumur tua di belakang gubuk. Dengan ember kecil, ia menimba air yang dinginnya menembus kulit. Ia menuangkannya ke baskom logam yang sudah berkarat di tepinya, lalu memanaskannya di atas tungku.
Api menyala pelan dari potongan kayu kering yang ia kumpulkan beberapa hari lalu. Sambil menunggu air hangat, Rani mencuci kain yang kemarin ia pakai untuk menyelimuti sang nenek. Kain itu penuh debu dan lumpur, tapi bagi Rani, itu satu-satunya yang ia miliki untuk menghangatkan tamu tak dikenal itu. Ketika air mulai hangat, Rani membawa baskom itu mendekati nenek. Dengan hati-hati, ia membasuh wajah dan tangan keriput itu. Kulit nenek yang semula kotor kini mulai bersih, menampakkan warna keabu-abuan khas orang tua yang menua dalam kesepian. Sesekali Rani berhenti, memandangi wajah itu lama-lama. Ada sesuatu yang membuatnya merasa damai, entah karena kasihannya, atau karena ia merasa seolah sedang merawat ibunya sendiri yang sudah lama pergi. Setelah itu, Rani menyiapkan sepiring kecil nasi putih yang ia simpan sejak malam. Nasi itu keras karena dingin, tapi ia menghangatkannya di atas tungku. Ia tambahkan sedikit garam agar rasanya tak terlalu hambar. Dengan sendok kaleng yang sudah penyok, Rani menyuapkan nasi itu perlahan ke mulut nenek yang mulai siuman. Nenek itu tampak kebingungan, tapi tak menolak. Mungkin karena lapar, mungkin karena merasa aman di tempat itu. Rani menatapnya sambil menahan senyum. Ia sendiri belum makan sejak kemarin sore, tapi melihat seseorang bisa menelan makanan di hadapannya membuat perut laparnya seolah tak terasa lagi. Dalam hatinya, ia berkata pelan, "Tak apa, aku masih bisa menunggu. Asal orang tua ini kuat lagi, aku sudah cukup senang." Hari itu berlalu perlahan. Rani duduk di samping nenek, mengipasi tungku agar api tak padam. Dari luar, terdengar suara ayam berkokok dan anak-anak kecil yang berlarian ke sekolah. Dunia berjalan seperti biasa, tapi bagi Rani, semuanya terasa berbeda. Ada kehadiran baru di gubuk kecil itu. Kehadiran yang membuat hatinya terasa penuh. Sesekali, nenek itu menggigil. Rani lalu menutupi tubuhnya dengan kain bekas yang ia jahit menjadi selimut. Ia tahu selimut itu tipis, tapi setidaknya bisa menghangatkan sedikit tubuh yang sudah renta itu. Saat matahari mulai naik, Rani keluar sebentar untuk mencari kayu bakar tambahan dan air bersih. Ia meninggalkan nenek itu dalam diam, dengan harapan ketika ia kembali, nenek itu masih ada di sana, masih bernapas, masih hidup. Di perjalanan menuju sumur, Rani berpikir tentang apa yang sedang ia lakukan. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang gadis miskin tanpa keluarga. Tapi hari itu ia bertindak seperti seseorang yang punya tanggung jawab besar. Bukannya takut, justru ada rasa hangat yang tumbuh di dadanya. Ia merasa dibutuhkan, merasa berguna. Sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Setelah mengisi 2 ember air, Rani kembali ke gubuknya dengan langkah cepat. Nenek itu masih di tempatnya, tidur dengan posisi miring dan napas pelan. Melihat itu, Rani tersenyum lega. Ia tahu, tubuh tua itu sedang berjuang. Ia duduk di sampingnya, mengelus rambut nenek yang kusut dan mulai beruban sepenuhnya. Dalam hatinya, Rani membayangkan bagaimana jika nenek ini benar-benar sendirian di dunia, seperti dirinya. Pikiran itu membuat dadanya terasa sesak. Sore harinya, Rani kembali ke pasar. Ia harus tetap bekerja, karena kalau tidak, ia dan nenek itu sama-sama tak akan makan malam nanti. Ia memungut plastik dan botol bekas lebih cepat dari biasanya, lalu menjualnya ke pengepul. Meski hasilnya sedikit, hatinya terasa ringan. Uang itu bukan lagi hanya untuk dirinya. Kini ia memiliki alasan baru untuk terus bekerja keras. Ketika malam datang, Rani menyalakan lampu minyak kecil di sudut ruangan. Cahayanya redup, tapi cukup untuk membuat gubuk itu terasa hangat. Ia duduk di lantai, memperhatikan nenek itu yang kini tampak lebih tenang. Dari bibir nenek, terdengar desahan pelan, entah kata apa, tapi Rani merasa itu seperti doa. Doa yang keluar dari hati seseorang yang baru saja diselamatkan. Rani menghela napas panjang. Hari itu tubuhnya lelah, tapi hatinya penuh. Ia tidak tahu siapa nenek itu, dari mana asalnya, dan mengapa bisa terdampar di tempat sampah. Tapi satu hal yang ia tahu dengan pasti, hidupnya kini punya arti baru. Ia tak lagi merasa sendirian di dunia ini. Dalam keheningan malam, angin bertiup lembut menerpa dinding gubuk yang rapuh. Api kecil di tungku berkerlap-kerlip,
menari-nari di antara bayangan. Rani memeluk lututnya sambil menatap nenek itu. Ada rasa tenang yang aneh di hatinya, seperti menemukan keluarga yang hilang. Ia tak sadar, senyum tipis muncul di wajahnya. Malam itu, sebelum tidur, Rani berdoa dalam diam. Ia tak meminta harta, tak juga meminta keajaiban. Ia hanya memohon agar nenek itu diberi kesehatan, dan dirinya diberi kekuatan untuk merawatnya. Dalam hatinya yang polos, Rani percaya bahwa kebaikan sekecil apapun akan kembali suatu hari nanti, meski ia tak tahu kapan dan bagaimana caranya. Dan di luar sana, bulan muncul perlahan di balik awan. Cahayanya menyelinap masuk lewat celah dinding, jatuh tepat di wajah dua manusia yang sama-sama terluka, tapi saling menguatkan. Di dalam gubuk kecil itu, di antara kesunyian malam, tumbuhlah sesuatu yang lembut, kasih sayang tanpa pamrih. Sebuah awal dari kisah yang akan mengubah segalanya. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan, namun membawa perubahan besar dalam hidup Rani. Gubuk kecil yang dulu hanya diisi kesunyian kini mulai terasa hidup. Setiap pagi, ketika sinar matahari menembus celah dinding bambu, Rani selalu melihat wajah nenek itu yang kini tampak lebih segar. Tubuhnya masih lemah, tapi warna pucat di pipinya sudah sedikit memudar. Rani merasa lega setiap kali melihat nenek itu membuka mata, seolah dengan setiap napasnya, ada alasan baru bagi Rani untuk bertahan. Suatu pagi, ketika Rani sedang menjemur kain di halaman, nenek itu duduk pelan di pinggir dipan. Tatapannya menerawang jauh keluar gubuk. Ia memandangi sawah yang hijau di kejauhan, lalu menggumam lirih seolah sedang berbicara pada seseorang yang tak tampak. Rani menoleh, mendengarkan pelan, tapi tak bisa menangkap semua kata. Kadang nenek itu bicara sendiri, menyebut nama yang tak dikenal, kadang tertawa kecil, lalu tiba-tiba terdiam. Rani tahu, ingatan nenek itu tak lagi utuh. Rani mendekat, membantu nenek itu agar tidak jatuh. Ia merapikan selendang yang melorot dari bahunya, lalu duduk di sampingnya tanpa banyak bicara. Sejak hari pertama, Rani sadar bahwa nenek itu sering lupa pada banyak hal. Kadang lupa makan, kadang lupa di mana ia berada, bahkan lupa bahwa ia telah tidur semalaman di gubuk kecil itu. Tapi meski begitu, Rani tak merasa kesal. Ia justru merasa iba. Setiap kali nenek itu memandangnya dengan wajah kebingungan, Rani hanya tersenyum dan berkata pelan, "Tidak apa-apa, Nek. Istirahat saja." Hari-hari Rani kini diisi dengan rutinitas baru. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan sederhana untuk mereka berdua, biasanya hanya nasi dengan garam dan air hangat. Setelah itu, ia membantu nenek itu berjalan keluar gubuk untuk duduk di bangku kayu yang ia buat sendiri dari papan bekas. Di sana mereka duduk bersama, menikmati embusan angin pagi yang membawa aroma padi dan tanah basah. Kadang nenek itu tersenyum sambil memejamkan mata, dan Rani akan duduk diam di sampingnya, merasa tenang meski tak ada kata yang terucap. Seiring hari berganti, Rani mulai terbiasa dengan keanehan kecil nenek itu. Kadang saat senja, nenek itu bangun dengan panik, mencari seseorang yang ia sebut cucunya. Ia memanggil-manggil nama itu sambil menatap keluar, seolah berharap seseorang akan datang menjemput. Rani hanya bisa mendekat, menepuk bahunya perlahan, dan menenangkannya dengan sabar. Ia tahu, di balik pikiran nenek yang sudah kabur, masih ada cinta besar yang tak sempat tersampaikan. Ada saat-saat di mana Rani merasa seperti sedang mengasuh anak kecil. Nenek itu sering lupa menutup pintu, menumpahkan air, atau salah memasukkan garam ke dalam air minum. Tapi Rani tak pernah marah. Ia malah sering tersenyum kecil, menganggap semua itu sebagai warna baru dalam hidupnya. Ia merasa memiliki seseorang untuk dirawat. Seseorang yang membuat rumah kecil itu terasa lebih hangat dan tidak lagi sunyi. Suatu sore, ketika langit mulai berwarna jingga, Rani duduk di halaman bersama nenek. Ia melihat tangan nenek yang penuh keriput, gemetar setiap kali mencoba memegang cangkir. Rani memegangi tangan itu, membantu nenek meminum air hangat sedikit demi sedikit. Tatapan nenek itu kosong, tapi kadang matanya berkaca-kaca tanpa alasan. Mungkin ia sedang mengingat sesuatu yang samar dari masa lalunya. Rani tak bertanya,
Karena tahu tak semua kenangan bisa dijelaskan dengan kata. Sejak saat itu, Rani mulai memanggilnya Nenek Sari, nama yang keluar begitu saja dari mulut nenek ketika ia sempat sadar beberapa hari sebelumnya. Rani tak tahu apakah nama itu benar atau hanya sisa dari ingatan yang terpecah. Tapi ia merasa nama itu cocok. Nama itu terdengar lembut, seperti sosoknya. Dan entah mengapa, setiap kali ia menyebut nama itu, hati Rani terasa lebih tenang. Malam-malam di gubuk itu pun tak lagi terasa panjang. Setelah pekerjaan memulung selesai dan semua persiapan makan malam dilakukan, Rani dan Nenek Sari sering duduk bersama di dekat tungku kecil. Api kecil di dalamnya berkelap-kerlip, memantulkan cahaya di wajah mereka. Kadang Rani bercerita tentang pasar, tentang anak-anak kecil yang ia lihat bermain, atau tentang burung-burung yang hinggap di sawah. Nenek Sari hanya mendengarkan, sesekali mengangguk, kadang tersenyum. Meski mungkin tak mengerti semuanya, ia tampak menikmati suara lembut Rani yang mengisi malam. Ada hari-hari di mana Rani lelah, terutama ketika hasil memulungnya sedikit. Tapi setiap kali ia pulang dan melihat Nenek Sari tersenyum menyambutnya di depan gubuk, rasa lelah itu seakan menguap. Ia tak pernah menyangka, perhatian sekecil itu bisa berarti begitu besar. Di balik tubuh tuanya yang lemah, nenek itu seperti membawa kedamaian yang selama ini hilang dari hidup Rani. Terkadang Rani terbangun di tengah malam karena mendengar nenek itu berbicara dalam tidurnya. Ia menyebut nama seseorang, mungkin cucunya, dan menangis pelan. Rani hanya duduk di sampingnya, mengelus bahunya dengan lembut. Dalam hatinya, ia berjanji akan menjaga nenek itu selama masih bisa. Ia tak ingin orang tua itu kembali merasa sendirian seperti saat pertama kali ia temukan di tumpukan sampah. Hari berganti, minggu berjalan, dan kedekatan mereka semakin kuat. Nenek Sari mulai mengenali suara Rani, meski sering lupa namanya. Kadang ia memanggil Rani dengan sebutan lain, tapi Rani tak pernah mempermasalahkannya. Ia hanya tertawa kecil setiap kali mendengar panggilan aneh itu. Hubungan mereka seperti dua jiwa yang saling menemukan rumah, meski datang dari dunia yang berbeda. Kini gubuk yang dulu suram menjadi tempat yang hangat dan penuh makna. Ada kehidupan di sana, meski sederhana. Bau kayu bakar dan suara tawa lembut mengisi pagi-pagi yang dulu selalu sunyi. Rani merasa, mungkin inilah yang selama ini ia cari. Bukan harta, bukan pujian, tapi rasa memiliki seseorang yang bisa ia sayangi. Setiap kali Rani menatap Nenek Sari yang tertidur di dipan bambu, hatinya terasa damai. Ia sadar bahwa hidupnya mungkin tak akan mudah. Tapi kini ia punya alasan baru untuk bangun setiap pagi. Ia punya seseorang untuk dijaga, dan itu sudah cukup membuatnya bahagia. Di balik kelelahan dan kekurangan, Rani menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Makna dari memberi tanpa berharap kembali. Hari-hari berlalu begitu cepat sejak Rani menemukan Nenek Sari. Waktu yang dulu terasa lambat kini berputar lebih lembut. Seperti angin yang berhembus di antara pepohonan bambu di sekitar gubuknya. Setiap pagi, Rani membuka matanya dengan perasaan berbeda. Ia tak lagi terbangun karena lapar atau dingin, melainkan karena suara batuk lembut Nenek Sari yang menandakan bahwa hari telah dimulai. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Seperti rumah yang sempat hilang lalu ditemukan kembali. Rutinitas sederhana mereka menjadi hal yang paling ditunggu setiap hari. Setelah Rani menyiapkan sarapan ala kadarnya, ia membantu Nenek Sari berjalan keluar gubuk. Kadang mereka duduk di bangku kayu, memandangi sawah dan mendengarkan kicau burung. Nenek Sari sering tersenyum menatap langit, seolah berbicara dengan kenangan yang hanya ia sendiri yang mengerti. Sementara itu, Rani akan duduk di sampingnya, membiarkan suasana hening berbicara sendiri. Tak banyak kata yang perlu diucapkan untuk merasakan kedamaian itu. Meski hidup mereka masih serba kekurangan, Rani merasa lebih kaya dari sebelumnya. Ia kini memiliki seseorang yang menunggunya pulang setiap sore. Saat lelah mengais barang bekas, ia terbayang wajah Nenek Sari yang duduk di depan gubuk, menatap jalan tanah yang menuju ke pasar, berharap Rani segera muncul dari balik pohon kelapa. Bayangan sederhana itu cukup membuat Rani tersenyum dan melupakan beratnya karung di pundaknya. Perlahan, kesehatan Nenek Sari mulai membaik. Tubuhnya yang dulu kurus kini sedikit berisi. Meski ingatannya masih sering kabur,
Tapi ia mulai bisa mengenali suara Rani. Kadang, ketika mendengar langkah kaki Rani di luar, nenek itu menoleh dengan senyum lemah. Momen kecil itu membuat Rani merasa seolah seluruh perjuangannya terbayar lunas. Ia tak pernah berharap banyak. Cukup melihat senyum itu saja sudah membuat hatinya hangat. Malam hari menjadi waktu paling berharga bagi mereka berdua. Saat udara mulai dingin dan suara jangkrik terdengar di luar, Rani menyalakan api kecil di tungku. Mereka duduk berdua di dekatnya, menatap api yang menari-nari. Kadang Rani menceritakan hal-hal kecil yang ia alami di pasar, tentang pedagang yang marah karena kehilangan uang, atau tentang anak kecil yang menjatuhkan buah-buahan dan membuat ibunya tertawa. Nenek Sari mendengarkan dengan penuh perhatian, meski tak selalu mengerti. Tapi kehadirannya di situ sudah cukup menjadi penghiburan bagi Rani. Ada sesuatu dalam cara Nenek Sari memandang Rani, tatapan lembut penuh kasih yang tak pernah ia dapatkan dari siapapun sebelumnya. Kadang Rani bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah begini rasanya punya seorang nenek? Ia tak pernah tahu bagaimana rasanya dipeluk dengan hangat atau dirawat dengan penuh kasih. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup keras di jalanan. Tapi kini, setiap kali Nenek Sari menepuk bahunya atau mengusap kepalanya perlahan, Rani merasa seolah dunia yang dingin ini mendadak menjadi lebih hangat. Hari demi hari, kedekatan mereka semakin dalam. Rani mulai tahu kebiasaan kecil Nenek Sari, seperti cara nenek itu menatap kosong sebelum tertidur, atau kebiasaannya memeluk kain lusuh di dadanya seolah ada sesuatu yang sangat berharga di dalamnya. Rani pernah mencoba membuka kain itu, tapi segera mengurungkan niatnya setelah melihat betapa eratnya nenek itu memeluknya. Ia tak ingin mengganggu sesuatu yang mungkin berarti besar bagi nenek tersebut. Suatu pagi, Rani melihat Nenek Sari sedang menatap bunga liar di halaman. Ia tersenyum pelan, memetik beberapa tangkai, lalu meletakkannya di dalam wadah kaleng bekas susu. Wadah itu kini menjadi hiasan kecil di dalam gubuk, memberi warna di tengah dinding bambu yang kusam. Rani tak menyangka, hal sekecil itu bisa membuat tempat tinggal mereka terasa lebih hidup. Sejak hari itu, Rani selalu berusaha membawa sesuatu setiap kali pulang, kadang batu kecil, kadang daun kering berbentuk unik, hanya untuk membuat Nenek Sari tersenyum. Meski hidup mereka sederhana, tapi hati mereka penuh rasa syukur. Rani belajar banyak hal dari kebersamaannya dengan Nenek Sari. Ia belajar bahwa kebahagiaan tak selalu datang dari harta atau kemewahan, tapi dari perhatian kecil dan kehadiran seseorang yang tulus. Setiap kali ia melihat Nenek Sari tertawa, Rani tahu bahwa dunia ini tak sepenuhnya kejam. Masih ada kasih sayang yang bisa tumbuh bahkan di tempat yang paling miskin sekalipun. Namun di balik semua kehangatan itu, ada rasa khawatir yang sesekali menyelinap di hati Rani. Ia tahu bahwa tubuh Nenek Sari semakin rapuh. Kadang batuknya terdengar berat, atau napasnya tersengal saat malam. Rani mencoba menenangkan diri, berpura-pura kuat. Tapi dalam hati ia takut kehilangan sosok yang kini sudah seperti keluarganya sendiri. Ia tak berani membayangkan bagaimana jika suatu hari gubuk itu kembali sunyi tanpa suara nenek. Meskipun begitu, Rani tak ingin larut dalam ketakutan. Ia memilih menikmati setiap hari yang diberikan Tuhan. Saat pagi datang, ia akan berterima kasih karena masih bisa melihat Nenek Sari membuka mata. Saat malam tiba, ia akan bersyukur karena masih bisa menutup hari dengan senyum nenek itu. Hidup memang keras, tapi kini Rani mengerti bahwa cinta mampu membuat segalanya terasa lebih ringan. Hubungan mereka tak dibangun dengan banyak kata, tapi dengan perhatian dan kesabaran. Rani tak pernah mendengar Nenek Sari mengucapkan terima kasih, tapi setiap kali tangan tua itu menggenggam jemarinya, Rani tahu bahwa kasih sayang tak selalu butuh ucapan. Kadang cukup dengan kehadiran, seseorang bisa merasa dicintai. Bagi Rani, hari-hari bersama Nenek Sari adalah anugerah yang tak ternilai. Ia menemukan arti keluarga dalam wujud yang tak pernah ia duga. Seorang nenek pikun yang ia temukan di tempat sampah. Siapa sangka, dari pertemuan yang tampak tak berarti itu, tumbuh kasih yang begitu dalam. Ia belajar mencintai tanpa pamrih, memberi tanpa berharap balasan, dan menjaga tanpa merasa terbebani. Kini setiap kali Rani melihat matahari terbenam di balik sawah, ia selalu menatapnya dengan perasaan damai. Ia tahu bahwa selama masih ada cinta di hatinya, hidup akan selalu punya makna.
Gubuk kecil itu mungkin tetap reot, tapi di dalamnya ada kehangatan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Rani dan Nenek Sari mungkin tak punya banyak, tapi mereka memiliki satu sama lain, dan bagi mereka, itu sudah lebih dari cukup. Malam menutup hari dengan lembut. Di bawah cahaya redup lampu minyak, Nenek Sari tertidur dengan tenang, sementara Rani duduk di sampingnya sambil menatap wajah tua itu. Ia menarik napas panjang, merasa damai. Mungkin hidupnya tak sempurna, tapi kini ia tahu apa arti kebahagiaan sejati. Bukan tentang apa yang dimiliki, tapi tentang siapa yang ada di sisi kita saat dunia terasa sepi. Beberapa minggu telah berlalu sejak Rani membawa Nenek Sari ke gubuk kecil itu. Hidup mereka berjalan damai dan penuh kasih, hingga perlahan-lahan sesuatu yang tak biasa mulai muncul. Rani mulai menyadari ada hal-hal aneh yang kerap dilakukan oleh Nenek Sari, hal-hal kecil yang awalnya tampak sepele, namun semakin lama menimbulkan tanda tanya besar di benaknya. Semua berawal pada suatu sore yang tenang. Rani baru pulang dari pasar dengan membawa beberapa barang bekas. Ketika ia melangkah masuk ke gubuk, ia melihat Nenek Sari sedang duduk di lantai, memandangi kain lusuh yang selalu dibawanya kemana-mana. Namun kali ini, nenek itu tampak berbeda. Wajahnya serius. Matanya bergetar seperti menahan sesuatu yang sulit dijelaskan. Kedua tangannya yang keriput mengelus kain itu berulang kali, seolah di dalamnya tersimpan kenangan yang sangat berharga. Rani memperhatikan dari jauh tanpa berani bertanya. Ia hanya bisa menatap dan mencoba menebak-nebak. Siapa sebenarnya Nenek Sari? Mengapa ia membawa kain itu dengan begitu hati-hati? Kadang, di malam hari, Nenek Sari juga terlihat berbicara pada kain itu. Ia menggumam lirih, seakan sedang menenangkan seseorang atau mungkin dirinya sendiri. Rani sempat mengira itu bagian dari kepikunan, tapi semakin lama, gerak-geriknya terasa seperti mengandung makna yang lebih dalam. Malam demi malam, hal serupa terus terulang. Ada saat-saat tertentu ketika Nenek Sari tampak begitu gelisah. Kadang ia terbangun di tengah malam dan berjalan keluar gubuk dengan langkah goyah. Rani sering bangun karena mendengar suara pintu bambu terbuka. Ia lalu menyusul nenek itu keluar, dan menemukan sosok tua itu berdiri di bawah sinar bulan, menatap jalan tanah menuju desa dengan tatapan kosong. Udara dingin malam menusuk, tapi Nenek Sari berdiri diam, seolah sedang menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Rani akan menuntunnya kembali ke dalam, membantu nenek itu berbaring, dan menutupi tubuhnya dengan kain hangat. Tapi dalam hatinya, rasa penasaran terus tumbuh. Ia mulai merasa bahwa di balik pikiran yang kabur itu, Nenek Sari menyimpan masa lalu yang kelam, sesuatu yang menahannya untuk benar-benar tenang. Suatu hari, ketika Rani sedang membersihkan gubuk, ia menemukan sesuatu di bawah dipan tempat Nenek Sari biasa tidur. Sebuah bros kecil berwarna emas, sudah berkarat di beberapa bagian, tapi masih tampak indah. Bentuknya menyerupai bunga mawar dengan ukiran halus di tepinya. Rani heran. Dari mana benda semewah itu berasal? Ia tahu, barang seperti itu tidak mungkin dimiliki oleh orang biasa, apalagi oleh seorang nenek yang ditemukan di tempat sampah. Ia menatap bros itu lama, lalu menaruhnya di atas meja bambu. Ketika Nenek Sari melihatnya, wajahnya mendadak berubah. Matanya melebar, lalu air mata mengalir tanpa suara. Ia memegangi bros itu erat-erat, menggigil seolah sedang melihat sesuatu yang menyakitkan dari masa lalu. Rani tak berani bertanya. Ia hanya bisa menatap dengan hati yang sesak. Ia tahu, apapun kenangan yang melekat pada benda itu, pasti sangat penting bagi nenek itu. Sejak hari itu, Nenek Sari sering termenung. Ia kerap duduk di dekat jendela bambu, memegang bros itu sambil menatap langit sore. Kadang bibirnya bergetar, menyebut nama yang tak jelas. Kadang ia tertawa pelan, lalu tiba-tiba menangis. Rani merasa sedih melihatnya. Ia ingin membantu, tapi tak tahu harus bagaimana. Setiap kali mencoba menenangkan, nenek itu hanya tersenyum samar, seperti ingin berkata bahwa ada hal-hal yang tak perlu dijelaskan. Hari-hari berlalu dengan rasa penasaran yang semakin kuat. Rani mulai memperhatikan detail lain yang dulu ia abaikan. Pakaian yang dikenakan Nenek Sari, meski lusuh, terbuat dari bahan yang dulu pasti mahal. Di ujung lengan bajunya ada sisa rendah halus,
Tanda bahwa itu bukan pakaian orang miskin. Bahkan cara berbicara nenek itu, meski sering kacau, kadang menunjukkan bahwa ia bukan orang sembarangan. Ada kelembutan dan keanggunan yang tidak biasa untuk seseorang yang hidup di jalanan. Rani mulai bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya Nenek Sari? Apakah ia dulunya orang berada yang kehilangan segalanya? Atau mungkin seseorang yang tersesat dari keluarga kaya? Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, ia menahannya. Ia takut jika terlalu dalam mencari tahu, ia justru akan melukai perasaan nenek itu. Suatu sore, hujan turun deras. Gubuk mereka bocor di beberapa bagian, membuat lantai basah. Rani tergesa menampung air dengan ember dan panci. Di tengah kebingungannya, ia menoleh dan melihat Nenek Sari sedang berdiri di dekat pintu, menatap hujan dengan mata kosong. Ia berbisik lirih, nyaris tak terdengar, menyebut nama seseorang yang entah siapa. Lalu air mata kembali jatuh dari matanya, bercampur dengan air hujan yang masuk dari atap. Rani mendekat, memeluk bahunya perlahan, tapi nenek itu tak bereaksi. Ia hanya berdiri, terus memandangi hujan yang jatuh seolah sedang mengingat seseorang yang telah lama pergi. Sejak malam itu, mimpi-mimpi aneh mulai datang pada Rani. Ia bermimpi melihat seorang wanita tua berjalan di taman besar dengan pakaian indah, menggandeng seorang gadis kecil yang tertawa ceria. Dalam mimpi itu, wajah sang wanita mirip Nenek Sari, hanya saja terlihat jauh lebih muda dan bahagia. Ketika terbangun, Rani tak bisa berhenti memikirkannya. Ia merasa seolah mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan potongan masa lalu yang tersisa di hati Nenek Sari. Hari berikutnya, Nenek Sari terlihat semakin lemah. Ia jarang bicara dan sering melamun lama sekali. Kadang ia menatap Rani seolah mengenalinya. Tapi di lain waktu ia tampak kebingungan. Meski begitu, setiap kali Rani memegang tangannya, ia akan menggenggam balik dengan lembut, seolah ingin memastikan bahwa gadis itu masih di sisinya. Di tengah kepikunan dan kebingungan, hanya Rani yang menjadi pegangan baginya. Sosok kecil yang datang dari kegelapan dan memberi cahaya di hari tuanya. Namun di balik kebersamaan itu, ada sesuatu yang terasa berubah. Suasana gubuk yang dulu hangat kini sering dipenuhi kesunyian. Seakan ada beban berat yang menggantung di udara. Rani bisa merasakannya, meski tak tahu dari mana datangnya. Ia hanya tahu bahwa Nenek Sari sedang menyimpan sesuatu yang tak bisa disampaikan dengan kata-kata. Sesuatu yang mungkin akan menjelaskan segalanya suatu hari nanti. Malam itu, ketika angin berhembus kencang dan lampu minyak hampir padam, Nenek Sari memeluk kain lusuhnya erat-erat dan memejamkan mata. Di antara desiran angin, Rani mendengar gumaman lirih yang membuat bulu kuduknya berdiri. Nenek itu menyebut satu kalimat yang membuat hati Rani bergetar. "Maafkan aku kehilanganmu." Rani duduk di sampingnya semalaman, tak mengerti apa maksud kata-kata itu. Tapi di dalam dadanya, ada perasaan aneh yang tumbuh. Perasaan bahwa kehidupan mereka yang sederhana ini mungkin akan segera berubah. Ia tak tahu apa yang akan datang, tapi firasatnya berkata bahwa masa lalu Nenek Sari perlahan sedang mendekat, membawa sesuatu yang besar dan mungkin tak akan mudah diterima. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi Rani. Ada sesuatu yang berubah dari suasana gubuk itu. Keheningan yang dulu menenangkan kini terasa ganjil. Rani sering mendapati Nenek Sari menatap kosong keluar jendela, seolah sedang menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Setiap pagi, tatapannya selalu tertuju ke arah jalan desa, jalan yang jarang dilalui siapapun. Rani tak tahu mengapa nenek itu begitu sering memandangi arah yang sama, tapi firasatnya mengatakan bahwa di sanalah masa lalu nenek itu pernah tertinggal. Suatu pagi, Rani sedang menimba air di sumur dekat hutan kecil di belakang gubuk. Udara terasa segar, tapi pikirannya terus melayang ke rumah. Ia khawatir meninggalkan Nenek Sari terlalu lama. Ketika ia kembali, ia menemukan sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di depan gubuk, ada jejak kaki asing, besar dan dalam, seperti milik seseorang yang baru saja datang. Pintu gubuk sedikit terbuka. Jantung Rani berdegup cepat. Ia berlari masuk, takut kalau sesuatu terjadi pada Nenek Sari. Namun saat masuk, nenek itu duduk tenang di dipan, memegang bros emasnya. Wajah Nenek Sari tampak lebih tenang dari biasanya.
tapi matanya berkaca-kaca. Rani memperhatikan dengan cermat. Di samping nenek itu, tergeletak selembar kertas lusuh dengan tulisan samar. Ia mendekat pelan dan melihatnya. Itu sepotong surat, dengan tinta yang sudah pudar. Tulisannya indah, rapi, dan tampak berasal dari masa lalu. Meskipun banyak huruf yang tak lagi terbaca, ada satu kalimat yang jelas tertulis di bagian bawah. Untuk ibu, maafkan aku yang belum sempat pulang. Rani menatap tulisan itu lama sekali. Hatinya bergetar. Ia menoleh ke arah Nenek Sari, yang kini tampak memejamkan mata dengan air mata yang mengalir pelan di pipinya. Ia tahu, surat itu pasti punya arti penting. Mungkin itu alasan kenapa nenek itu sering melamun. Atau kenapa ia memegang bros itu seolah itu satu-satunya harta yang tersisa. Hari itu menjadi titik awal di mana potongan masa lalu Nenek Sari mulai terbuka sedikit demi sedikit. Beberapa hari kemudian, Rani memutuskan untuk memperbaiki atap gubuk yang bocor. Saat ia memindahkan beberapa papan bambu lama, ia menemukan sebuah tas kain kecil yang sudah hampir hancur dimakan waktu. Di dalamnya ada beberapa benda, sepotong foto lama yang warnanya telah memudar, secari kain batik halus, dan kertas kecil bertuliskan nama, Sari Wiranata. Rani menatap nama itu lama sekali. Ia baru tahu, ternyata nama lengkap nenek itu bukan hanya Sari, melainkan Sari Wiranata. Nama itu terdengar berwibawa, tidak seperti nama orang biasa. Hatinya mulai dipenuhi tanda tanya. Siapa sebenarnya nenek ini? Dari mana asalnya? Mengapa ia bisa sampai terdampar di tempat sampah seperti dulu? Foto itu memperlihatkan seorang wanita berparas anggun, mengenakan kebaya dan perhiasan sederhana namun berkelas. Di sampingnya berdiri seorang pria parubaya yang mengenakan batik, dan di depan mereka ada seorang gadis kecil yang tersenyum lebar. Meski warnanya sudah pudar, Rani bisa melihat bahwa mereka tampak bahagia. Ia menatap lama foto itu, dan tiba-tiba terlintas wajah Nenek Sari di benaknya. Senyum wanita di foto itu mirip sekali dengan senyum Nenek Sari ketika sedang tenang. Rani tak perlu berpikir lama untuk tahu, wanita itu pasti Nenek Sari di masa muda. Malam itu, Rani tak bisa tidur. Ia duduk di dekat tungku yang hampir padam, menatap api kecil sambil memikirkan foto itu. Bayangan kehidupan Nenek Sari di masa lalu berputar-putar di pikirannya. Mungkin dulu nenek itu hidup bahagia, memiliki keluarga, rumah, dan orang-orang yang menyayanginya. Tapi entah bagaimana, sesuatu terjadi hingga ia berakhir di jalan, sendirian, dan kehilangan ingatannya. Hari demi hari, tanda-tanda masa lalu itu semakin jelas. Kadang, tanpa disadari, Nenek Sari menyebut nama tempat yang belum pernah Rani dengar sebelumnya. Ia menyebut rumah biru di dekat taman, atau gerbang besar dengan patung singa di depan. Setiap kali Rani mendengar, ia mencatatnya dalam hati, meski tak mengerti maksudnya. Ia mulai merasa bahwa semua ucapan nenek itu seperti potongan teka-teki yang sedang menunggu untuk dirangkai. Suatu sore, Rani memutuskan untuk membersihkan halaman belakang. Di bawah tumpukan daun kering, ia menemukan batu kecil yang diukir halus, bertuliskan huruf W. Batu itu terlihat seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar, mungkin tanda keluarga atau simbol tertentu. Ia tak mengerti apa maknanya, tapi semakin banyak hal yang ia temukan, semakin yakin ia bahwa Nenek Sari bukan orang biasa. Meskipun rasa penasaran semakin besar, Rani tetap menjaga perasaannya. Ia tahu, ada masa lalu yang sebaiknya dibiarkan tenang. Namun di dalam hatinya, muncul keinginan kuat untuk tahu kebenaran. Ia tak tega membiarkan seseorang yang sudah begitu tua dan rapuh terus hidup dalam kebingungan tanpa tahu siapa dirinya sebenarnya. Ia ingin Nenek Sari menemukan kedamaian sebelum waktunya tiba. Beberapa malam kemudian, Nenek Sari jatuh sakit. Tubuhnya menggigil hebat, napasnya pendek-pendek. Rani panik, berusaha menolong dengan apa yang ia punya, air hangat, kain basah, dan doa yang tak putus-putus. Dalam tidurnya, Nenek Sari bergumam lirih. Ia menyebut nama seseorang. Arga, anakku. Nama itu membuat Rani tertegun. Mungkin itu nama anaknya. Mungkin seseorang dari masa lalu yang hingga kini masih ia cari dalam pikirannya yang samar.
Sejak malam itu, Rani tak lagi ragu. Ia yakin bahwa nenek itu memiliki keluarga di luar sana, keluarga yang mungkin telah lama mencarinya. Tapi bagaimana cara menemukannya? Ia bahkan tak tahu harus mulai dari mana. Dunia mereka berbeda. Rani hanyalah seorang gadis miskin yang bahkan tak punya alamat tetap. Tapi hatinya tak tenang membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Hari berganti minggu, dan kondisi Nenek Sari sedikit membaik, meski tubuhnya masih lemah. Setiap kali Rani menatapnya, ia merasa ada sesuatu yang menunggu untuk diungkap. Ia terus memikirkan nama yang disebutkan nenek itu. Arga. Nama itu seperti kunci dari semua misteri yang belum terpecahkan. Suatu pagi, ketika Rani menimba air, ia bertemu seorang pedagang tua yang lewat membawa sayur. Pedagang itu berhenti, menatap Nenek Sari yang sedang duduk di depan gubuk. Wajahnya tiba-tiba berubah. Ia memperhatikan lama, lalu bertanya pelan kepada Rani siapa wanita tua itu. Rani menjawab seadanya, bahwa nenek itu ia temukan di tempat sampah. Pedagang itu menghela napas, tampak terkejut dan tidak percaya. Ia berkata bahwa wajah nenek itu mirip sekali dengan seseorang yang dulu dikenal di kota, seorang istri pengusaha kaya yang pernah hilang bertahun-tahun lalu. Ucapan itu membuat darah Rani berdesir. Dunia seolah berhenti berputar sejenak. Ia tak tahu harus bereaksi seperti apa. Apakah mungkin nenek yang hidup bersamanya selama ini adalah orang yang sama dengan wanita itu? Ia memandangi wajah Nenek Sari, mencoba melihat sisi lain yang selama ini ia abaikan. Meski keriput dan lemah, ada sesuatu dalam tatapan mata nenek itu, kelembutan yang berwibawa, keanggunan yang tak bisa disembunyikan. Sejak hari itu, Rani tak bisa berhenti memikirkan kata-kata pedagang tua itu. Ia merasa kebenaran sudah sangat dekat, tapi juga takut pada apa yang mungkin terjadi jika semuanya terungkap. Ia tak tahu, apakah menemukan masa lalu itu akan membawa kebahagiaan bagi nenek, atau justru kesedihan yang lebih dalam. Namun satu hal pasti, hidup mereka tak akan lagi sama. Angin perubahan sudah mulai berhembus, membawa sesuatu yang tak terduga ke dalam gubuk kecil di pinggir sawah itu. Dan Rani, meski takut, tahu bahwa ia harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Karena masa lalu Nenek Sari tampaknya perlahan sedang menemukan jalannya untuk pulang. Sejak pertemuannya dengan pedagang tua itu, hari-hari Rani tidak lagi sama. Setiap kali angin berhembus melewati jendela gubuknya, ada perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Ia merasa seolah ada sesuatu yang besar sedang mendekat, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya dan hidup Nenek Sari untuk selamanya. Beberapa hari berlalu dalam ketenangan yang menegangkan. Nenek Sari terlihat lebih sering termenung, menatap langit yang mulai mendung setiap sore. Sesekali, Rani melihat nenek itu tersenyum samar, seperti sedang berbicara dengan bayangan masa lalu. Terkadang ia bergumam pelan, menyebut nama-nama yang tak dikenal Rani, nama yang terdengar asing namun penuh makna bagi si nenek. Rani hanya bisa mendengarkan dalam diam, karena setiap pertanyaan hanya membuat sang nenek terlihat semakin sedih dan kebingungan. Suatu sore, ketika matahari mulai turun di balik sawah, Rani sedang mencuci pakaian di belakang rumah. Angin berhembus lembut membawa suara asing, suara deru mesin yang semakin lama semakin mendekat. Ia mengangkat kepala, dan matanya langsung menatap jalan tanah di depan gubuknya. Dari kejauhan, tampak debu beterbangan, diikuti oleh bayangan besar sebuah mobil hitam mengilap yang melaju perlahan menuju rumah mereka. Pemandangan itu membuat jantung Rani berdebar kencang. Mobil sebesar itu jarang sekali masuk ke daerah miskin seperti tempat tinggalnya. Jalan tanah yang sempit dan berlumpur biasanya hanya dilewati pejalan kaki atau gerobak kayu. Tapi kali ini, mobil itu benar-benar berhenti di depan gubuknya. Sebuah pemandangan yang begitu janggal hingga membuat napas Rani tercekat. Dari mobil itu keluar dua pria berpakaian rapi. Salah satunya mengenakan jas hitam, wajahnya serius dan tegas. Sementara yang satu lagi tampak lebih muda, membawa tas kecil dan menatap sekeliling dengan pandangan penuh kewaspadaan. Mereka menatap gubuk reot itu lama, seolah sedang memastikan sesuatu. Rani berdiri kaku di tempatnya, tak berani bergerak. Dalam hatinya, ia merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Nenek Sari yang mendengar suara mesin itu pun keluar perlahan dari dalam gubuk.
Langkahnya gontai. Matanya menyipit menatap dua orang asing itu. Sekilas, ada kerlip aneh di matanya. Seperti kilasan ingatan yang hampir ia kenali. Rani memegangi lengannya, mencoba menenangkan. Tapi nenek itu terus menatap tanpa berkedip. Udara sore itu mendadak terasa berat. Seolah waktu berhenti sejenak di antara mereka. Salah satu pria itu mendekat, memandangi wajah Nenek Sari dengan tatapan tak percaya. Rani memperhatikan dari dekat. Mata pria itu berkaca-kaca. Ada sesuatu dalam tatapan itu, bukan sekadar rasa iba, tapi seperti pertemuan kembali dengan seseorang yang pernah hilang. Ia membuka mulut, ingin berkata sesuatu, namun suara tercekat di tenggorokannya. Akhirnya ia hanya menunduk, dan dengan suara bergetar memanggil seseorang dari dalam mobil. Pintu belakang mobil terbuka, dan keluar seorang pria parubaya berwajah teduh namun tampak letih. Langkahnya pelan, namun setiap gerakannya menunjukkan wibawa. Ketika matanya menatap ke arah Nenek Sari, tubuhnya mendadak kaku. Ia berdiri terpaku, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kemudian, dengan langkah gemetar, ia mendekat. Rani hanya bisa diam menyaksikan semuanya. Udara di sekitarnya terasa seperti menguap. Ia tak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi hatinya tahu bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Ketika pria itu sudah berdiri tepat di depan Nenek Sari, ia menatap wajah tua yang penuh keriput itu lama sekali. Tangan gemetarnya terulur, hampir menyentuh pipi nenek itu. Namun ia menariknya kembali dengan air mata yang mulai jatuh tanpa suara. Sementara itu, Nenek Sari tampak kebingungan. Ia menatap pria itu dengan pandangan kosong, lalu menunduk, seolah mencoba mencari ingatan yang terlupakan. Tapi sesuatu dalam dirinya bereaksi. Tangannya perlahan terangkat, menyentuh dada pria itu dengan ragu, lalu menatap bros di lehernya. Bros yang sama persis dengan yang selalu ia simpan di sakunya selama ini. Saat itu juga, wajah Nenek Sari berubah. Matanya membesar, napasnya tersengal. Ia menggenggam brosnya sendiri, menatap pria di depannya bergantian antara bingung dan takut. Bibirnya bergetar, dan dari mulutnya keluar kata yang membuat Rani merinding seketika. Satu kata yang mengandung berjuta makna, Arga. Suasana di sekitar seketika hening. Hanya terdengar suara angin dan detak jantung yang berdegup kencang. Pria yang dipanggil, Arga, itu menatap nenek itu lama, lalu menunduk dengan air mata yang semakin deras. Rani memegangi dada, merasa haru dan bingung sekaligus. Ia baru sadar bahwa nama yang selama ini disebut-sebut nenek dalam tidurnya ternyata bukan hanya nama kosong. Itu nama anaknya. Namun kebahagiaan yang seharusnya muncul di momen itu justru terasa getir. Nenek Sari tampak linglung, seperti berada di antara dua dunia, antara ingatan yang samar dan kenyataan yang tak sepenuhnya ia pahami. Ia mencoba tersenyum, tapi air matanya jatuh tanpa henti. Rani hanya bisa berdiri di sampingnya, memeluk bahu sang nenek pelan, sambil menatap pria itu yang kini berlutut di tanah, menggenggam tangan ibunya dengan tangisan tertahan. Dari situ, potongan-potongan kebenaran mulai terungkap. Pria itu, Arga, adalah seorang pengusaha kaya di kota. Bertahun-tahun lalu, ibunya, Nyonya Sari Wiranata, menghilang setelah terjadi kecelakaan kapal kecil di tepi danau. Semua orang mengira beliau telah meninggal, karena jasadnya tak pernah ditemukan. Arga tumbuh dengan perasaan bersalah karena hari itu. Ia yang memaksa ibunya pergi ke tempat itu untuk merayakan ulang tahunnya. Sejak saat itu, ia berjanji akan mencari ibunya sampai kapanpun. Dan kini, setelah bertahun-tahun, pencarian panjang itu ternyata berakhir di sebuah gubuk reot di pinggir desa terpencil, bersama seorang gadis miskin yang bahkan tak mengenal siapa wanita tua yang ia rawat dengan penuh kasih. Ketika semua orang sudah pergi dari halaman gubuk, Rani duduk di teras, menatap langit yang mulai gelap. Perasaan di dadanya campur aduk. Ia bahagia karena akhirnya Nenek Sari bertemu keluarganya, tapi juga merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Mungkin karena ia tahu, pertemuan itu juga berarti perpisahan baginya. Arga menghampirinya, berterima kasih dengan nada lembut. Ia mengatakan bahwa Rani telah menjadi malaikat bagi ibunya, menyelamatkan wanita yang sangat berharga dalam hidupnya. Tapi Rani hanya tersenyum kecil.
Ia tidak menganggap dirinya pahlawan. Ia hanya merasa melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia terhadap sesamanya. Malam itu, setelah mobil hitam besar itu pergi, gubuk Rani terasa lebih sepi dari biasanya. Angin malam berhembus pelan membawa aroma tanah basah, sementara hatinya terasa hampa. Ia duduk memeluk lutut di depan tungku, memandangi bros emas yang kini tak lagi ada di meja kecil, benda yang menjadi saksi semua misteri yang terkuak hari itu. Rani sadar, mulai malam itu hidupnya tak akan sama lagi. Ia tak tahu apakah Nenek Sari akan kembali, tapi yang pasti, gubuk kecil itu kini terasa lebih kosong dari sebelumnya. Namun di balik kesepian itu, ada rasa damai yang tak bisa ia jelaskan. Karena di dalam hatinya, ia tahu, ia telah menjadi bagian kecil dari kisah besar yang tak akan pernah ia lupakan. Dan jauh di kejauhan, di dalam mobil mewah yang melaju di antara gelap malam, Nenek Sari bersandar lemah di bahu anaknya, sementara dari sudut matanya, mengalir air mata yang lembut. Ia mungkin belum sepenuhnya ingat masa lalunya, tapi ia tahu satu hal, sebelum akhirnya ditemukan. Ia sempat mengenal kasih tulus seorang gadis miskin yang memperlakukannya bukan sebagai beban, tapi sebagai manusia yang pantas dicintai. Sejak hari itu, gubuk kecil di ujung desa menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada lagi suara batuk pelan di pagi hari. Tidak ada lagi tawa lembut yang biasanya terdengar dari sudut dapur saat Rani menyiapkan sarapan. Gubuk itu kini hanya menyisakan kesepian dan kenangan yang menempel di setiap dinding bambu yang rapuh. Rani masih duduk di tempat yang sama setiap pagi, di bangku reot di depan rumah, menatap jalan tanah yang pernah dilewati mobil mewah itu. Kadang, ia berharap mobil itu muncul lagi, membawa kabar atau sekadar menyampaikan pesan dari Nenek Sari. Tapi hari-hari berlalu, dan tak ada siapapun yang datang. Hanya angin yang berhembus pelan membawa suara dedaunan dan aroma embun yang jatuh di rumput. Hari pertama tanpa Nenek Sari terasa sangat berat bagi Rani. Ia terbiasa menyiapkan bubur lembut setiap pagi untuk nenek itu. Terbiasa mendengar suara lembut yang memanggil namanya dari dalam gubuk. Kini, semua kebiasaan itu hanya tinggal bayangan. Saat ia bangun, ia sering lupa bahwa nenek itu sudah tak lagi di sana. Ia masih menyiapkan 2 mangkuk bubur, hanya untuk kemudian tersadar dan menunduk diam, menahan air mata yang tak tertahan. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan. Di dekat jendela, masih ada selendang tua yang sering dipakai Nenek Sari untuk menghangatkan tubuhnya. Di meja kecil, ada gelas kaca yang sudah retak di bagian pinggirnya. Gelas yang dulu selalu ia gunakan untuk minum air hangat setiap malam. Dan di dinding bambu, tergantung foto lama yang ditemukan Rani beberapa minggu lalu. Foto itu kini menjadi satu-satunya benda yang membuat gubuk itu terasa hidup. Rani sering duduk lama di depan foto itu, menatap wajah muda Nenek Sari yang tersenyum di dalam gambar. Ia tak tahu kenapa, tapi setiap kali melihatnya, hatinya terasa hangat sekaligus perih. Dalam diam, ia berbicara pada foto itu, menceritakan apa yang terjadi setiap hari, seolah nenek itu masih mendengarkan. Mungkin karena dengan cara itu, ia merasa tidak benar-benar sendirian. Hari demi hari berlalu. Rani mencoba kembali bekerja seperti biasa. Ia kembali mengumpulkan botol-botol bekas di jalanan desa, menenteng karung tua di punggungnya sambil berjalan di bawah terik matahari. Tapi kini semuanya terasa berbeda. Jalan yang sama, langit yang sama, namun langkahnya terasa lebih berat. Bukan karena lelah, tapi karena hatinya kehilangan sesuatu yang dulu memberi makna pada hidupnya. Beberapa tetangga yang tahu kisahnya sering memandang Rani dengan iba. Ada yang mengatakan bahwa gadis itu berhati mulia. Ada pula yang menganggapnya terlalu bodoh karena mau merawat orang yang bahkan bukan keluarganya. Namun Rani tidak memedulikan semua itu. Ia hanya tersenyum setiap kali orang-orang membicarakannya. Ia tahu, tidak semua orang mengerti apa yang ia rasakan, bahwa kasih sayang tulus tidak membutuhkan hubungan darah atau alasan besar. Malam-malam yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi panjang dan sunyi. Dulu, ketika hujan turun, Rani akan menutup celah atap sambil mendengarkan Nenek Sari bersenandung pelan lagu-lagu lama yang tak ia kenal. Kini, suara hujan hanya ditemani oleh hembusan angin dan gemericik air yang jatuh ke tanah. Kadang,
Rani menatap api tungku yang perlahan padam dan merasakan dadanya sesak oleh kerinduan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Suatu malam, ketika bulan separuh menggantung di langit, Rani keluar dan duduk di tangga bambu kecil di depan gubuknya. Udara terasa dingin, tapi pikirannya justru berputar pada kenangan-kenangan yang tak mau hilang. Ia ingat saat pertama kali menemukan Nenek Sari di tumpukan sampah. Tubuhnya lemah, pakaiannya kotor. Namun di balik pandangan kosong itu ada sesuatu yang membuat Rani tidak tega meninggalkannya. Sejak saat itu, hidup Rani berubah. Ia tidak lagi hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga seseorang yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kini, setelah kepergian nenek itu, Rani merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Setiap kali ia melihat karung bekas yang dulu digunakan Nenek Sari untuk duduk, hatinya terasa perih. Ia sadar bahwa cinta dan kasih yang pernah tumbuh di antara mereka bukanlah sesuatu yang biasa. Itu adalah ikatan jiwa, dua orang asing yang dipertemukan oleh takdir untuk saling menyembuhkan luka masing-masing. Suatu pagi, setelah berhari-hari hujan turun tanpa henti, Rani menemukan sesuatu di halaman belakang rumah. Sebuah kotak kecil dari kayu yang tampak baru, tertutup rapat dan diletakkan di bawah pot bunga yang ia buat dari kaleng bekas. Ia tidak tahu dari mana asalnya, karena tak pernah melihatnya sebelumnya. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu. Di dalamnya, ada selembar kain halus berwarna putih, sepotong bros kecil yang mirip dengan milik Nenek Sari, tapi lebih sederhana, dan sepucuk surat. Tulisan di surat itu rapi, lembut, dan penuh perasaan. Meski huruf-hurufnya tidak sempurna karena tinta yang sedikit pudar, Rani bisa membacanya dengan jelas. Surat itu ditulis oleh Arga. Ia menulis bahwa ibunya kini dirawat dengan baik di rumah besar di kota, bahwa meski ingatan sang ibu belum sepenuhnya pulih, ada satu hal yang selalu ia ingat, nama Rani. Dalam surat itu, Arga juga menulis bahwa ibunya sering menyebut Rani dalam doanya, memanggil namanya dengan lembut setiap malam sebelum tidur. Ia mengatakan bahwa Nenek Sari ingin Rani tahu bahwa kasih sayangnya tidak akan pernah hilang, dan bahwa pertemuan mereka bukan kebetulan, melainkan takdir yang diberikan Tuhan agar keduanya saling menemukan arti keluarga yang sesungguhnya. Rani memeluk surat itu erat-erat. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena terharu. Di tengah kesederhanaannya, ia tidak pernah berpikir bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan akan meninggalkan jejak begitu dalam di hati seseorang. Ia tidak pernah mengharapkan imbalan, tapi surat itu menjadi hadiah yang paling berharga dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya, hidup Rani perlahan berubah. Ia mulai membantu anak-anak kecil di desanya belajar membaca dan menulis. Ia juga sering menolong tetangga yang kesulitan tanpa mengharapkan balasan. Ia merasa, mungkin inilah cara untuk meneruskan kebaikan yang pernah ia pelajari dari kisah bersama Nenek Sari, bahwa kasih sayang tidak pernah sia-sia, dan bahwa setiap perbuatan baik akan kembali, entah kapan dan bagaimana caranya. Meski hidupnya tetap sederhana, gubuk itu kini tidak lagi terasa sepi. Di dalamnya, ada kenangan, doa, dan semangat yang tak pernah padam. Setiap kali Rani menatap langit sore, ia tersenyum lembut, membayangkan Nenek Sari duduk di tempat yang jauh, menatap langit yang sama, mungkin juga tersenyum, karena tahu bahwa gadis miskin yang dulu menolongnya kini telah tumbuh menjadi seseorang yang berhati besar. Dan ketika malam tiba, di bawah cahaya rembulan yang lembut, Rani berbisik pelan pada angin. "Terima kasih, Nek sudah datang ke hidupku." Setelah itu, ia menutup matanya, membiarkan ketenangan malam memeluknya. Mungkin hidupnya masih penuh perjuangan, tapi kini hatinya tidak lagi kosong. Karena ia tahu, cinta yang tulus tidak pernah hilang, hanya berpindah tempat, dari tangan satu manusia ke manusia lainnya, meninggalkan kehangatan yang tak akan pernah padam. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejaknya tanpa terasa. Musim hujan berganti dengan musim kemarau, dan sawah di sekitar gubuk Rani kembali menguning oleh padi yang siap dipanen. Hidup Rani perlahan menemukan ketenangan. Ia tidak lagi sering menangis seperti dulu. Wajahnya mulai terlihat lebih tenang, meski sorot matanya masih menyimpan kesedihan yang tak pernah benar-benar hilang. Ia kini lebih sibuk membantu warga desa. Kadang ia ikut menanam sayur di kebun tetangga,
kadang membantu anak-anak belajar membaca di surau kecil yang berdiri di tengah sawah. Ia melakukan semuanya dengan ikhlas, karena setiap kali menolong orang lain, hatinya terasa lebih ringan. Seolah dengan cara itu, ia masih bisa meneruskan kasih yang pernah ia dapatkan dari Nenek Sari. Namun suatu pagi, ketika matahari baru naik di ufuk timur, sesuatu yang tak biasa terjadi. Rani baru saja selesai menyapu halaman ketika seekor burung merpati putih hinggap di pagar bambu di depan rumahnya. Di kakinya, terikat selembar kertas kecil dengan pita biru. Rani sempat bingung, karena belum pernah melihat burung seperti itu sebelumnya. Ia mengambil kertas itu dengan hati-hati dan membuka lipatannya. Tulisan di dalamnya membuat tubuhnya lemas seketika. Surat itu datang dari Arga. Isinya pendek, tapi setiap kalimatnya terasa berat di dada. Arga menulis bahwa ibunya, Nyonya Sari, sedang dalam kondisi kritis. Dokter sudah berusaha keras, tapi usia dan penyakit yang lama dideritanya membuat tubuhnya semakin lemah. Arga menulis bahwa ibunya terus menyebut nama Rani di sela-sela napasnya yang tersisa, dan bahwa ia sangat ingin bertemu untuk terakhir kalinya. Surat itu jatuh dari tangan Rani. Dunia seolah berhenti berputar sesaat. Ia menatap kosong ke tanah, merasakan dadanya sesak oleh rasa panik dan sedih yang bercampur jadi satu. Setelah sekian lama, akhirnya kabar dari nenek itu datang, tapi bukan kabar bahagia, melainkan panggilan terakhir dari seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Tanpa berpikir panjang, Rani segera bersiap. Ia mengenakan pakaian paling rapi yang ia miliki, baju sederhana berwarna hijau pudar dan selendang tua yang pernah dipakai Nenek Sari. Ia membawa sedikit uang hasil bekerja beberapa minggu terakhir, lalu menutup pintu gubuknya pelan, seolah berpamitan pada rumah yang akan ia tinggalkan sementara. Langit di atasnya tampak cerah, tapi hatinya penuh awan mendung. Perjalanan menuju kota tidak mudah. Ia harus berjalan kaki menyusuri jalan desa yang panjang dan menumpang kendaraan seadanya. Setiap langkah terasa berat, bukan karena jarak, tapi karena bayangan wajah Nenek Sari yang terus muncul di pikirannya. Ia takut datang terlambat, takut tak sempat melihat nenek itu untuk terakhir kalinya. Setelah berjam-jam perjalanan, akhirnya ia tiba di depan gerbang besar yang tampak megah, rumah keluarga Wiranata. Dindingnya tinggi, dengan taman luas dan pohon-pohon rindang di sekelilingnya. Rani berdiri di depan gerbang itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa canggung, bahkan kecil di hadapan rumah sebesar itu. Tapi ketika seorang pelayan membukakan pintu dan menyebutkan namanya, semua rasa takutnya hilang berganti dengan haru. Di dalam rumah itu, suasananya hening dan penuh duka. Aroma bunga melati memenuhi udara, seolah menjadi pertanda bahwa kehidupan di dalam sana sedang berada di ambang perpisahan. Rani berjalan perlahan mengikuti pelayan yang membawanya menuju sebuah kamar besar di lantai bawah. Di dalam kamar itu, ia melihat sosok Nenek Sari terbaring lemah di ranjang, dengan wajah yang pucat tapi damai. Rani berdiri di ambang pintu, tak sanggup melangkah lebih jauh. Matanya mulai basah. Nenek itu terlihat jauh berbeda dari terakhir kali ia lihat. Tubuhnya kurus, rambutnya semakin putih, tapi di wajahnya masih ada senyum lembut yang dulu sering menenangkan hati Rani. Arga duduk di sampingnya, memegang tangan ibunya dengan tatapan yang penuh kasih. Ketika melihat Rani, ia mengangguk pelan dan memberi isyarat agar mendekat. Langkah Rani terasa berat. Setiap detik yang ia habiskan untuk mendekat terasa seperti pertemuan antara masa lalu dan masa kini yang beradu di satu titik. Ketika akhirnya ia duduk di sisi ranjang, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam tangan keriput itu, hangat namun lemah. Nenek Sari membuka matanya perlahan, menatap Rani lama sekali, lalu tersenyum samar. Tak ada banyak kata yang keluar, hanya tatapan yang berbicara. Dalam pandangan itu, Rani bisa merasakan segala rasa terima kasih, cinta, dan perpisahan yang tak perlu dijelaskan dengan kalimat. Nenek Sari mengangkat tangannya sedikit, menyentuh pipi Rani dengan lembut, seperti dulu saat menenangkan gadis itu setiap kali sedih. Lalu, dengan napas yang berat, nenek itu memejamkan matanya perlahan, masih dengan senyum yang menenangkan di wajahnya. Rani menunduk, menahan tangisnya sekuat mungkin.
Tapi ketika tangan yang ia genggam semakin dingin, Isa kecil tak bisa lagi ditahan. Ia menangis di sisi ranjang itu, sementara Arga berdiri di dekat jendela, menatap langit senja yang mulai memerah. Tidak ada yang bersuara, hanya keheningan dan suara lembut angin yang masuk melalui celah tirai. Hari itu, Rani menyadari satu hal yang menyakitkan, bahwa semua yang datang dalam hidupnya pada akhirnya harus pergi. Tapi ia juga tahu, kepergian itu bukan akhir. Nenek Sari mungkin telah meninggalkan dunia, tapi kasih sayangnya tidak akan pernah hilang dari hati Rani. Ia telah menjadi bagian dari hidup gadis itu, menanamkan nilai-nilai kebaikan yang akan terus tumbuh selamanya. Setelah pemakaman selesai, Arga menghampiri Rani dan menyerahkan sebuah amplop kecil. Di dalamnya, ada surat dan sebuah bros emas, bros yang dulu selalu dibawa Nenek Sari kemanapun. Surat itu berisi pesan terakhir dari sang nenek. Dalam tulisan yang gemetar namun jelas, ia menulis bahwa pertemuannya dengan Rani adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Ia berterima kasih karena telah menemukan kasih sayang sejati di tempat yang tidak pernah ia duga, di sebuah gubuk kecil, bersama gadis miskin yang berhati suci. Rani membaca surat itu berulang kali hingga huruf-hurufnya nyaris kabur oleh air mata. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain mendoakan. Tapi di dalam hatinya, ia berjanji akan terus hidup dengan kebaikan, seperti yang telah diajarkan oleh nenek yang kini beristirahat dengan tenang di sisi Tuhan. Ketika malam tiba, Rani duduk di halaman rumah besar itu, menatap langit penuh bintang. Angin berhembus lembut membawa aroma bunga melati dari taman belakang. Ia menatap bros emas di tangannya, menggenggamnya erat, dan tersenyum di sela air matanya. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, bahwa cinta yang tulus tidak pernah mati, hanya berubah bentuk, menjadi kenangan yang abadi. Dan ketika ia kembali ke desanya keesokan harinya, gubuk kecilnya terasa berbeda. Meskipun kosong, kini ada cahaya baru di dalamnya, bukan dari lampu atau lilin, tapi dari hati Rani sendiri. Ia tahu, ia tidak lagi sendiri. Karena cinta dan kenangan Nenek Sari akan selalu tinggal di sana, menyatu dengan setiap hembusan angin dan setiap doa yang ia bisikkan di malam hari. Hari-hari setelah kepergian Nenek Sari terasa begitu sepi bagi Rani. Gubuk kecil di tepi sawah yang dulu menjadi saksi kebersamaan mereka kini hanya dihuni oleh sunyi. Tidak ada lagi suara lembut memanggilnya di pagi hari. Tidak ada lagi senyum hangat yang menenangkannya setiap kali ia merasa lelah. Semua kenangan itu kini tinggal bayangan, berputar di dalam pikirannya setiap kali malam datang dan angin bertiup pelan di sela-sela dinding bambu rumahnya. Namun di balik kesepian itu, Rani menemukan kekuatan baru. Ia mulai belajar menerima kehilangan dengan hati yang lebih lapang. Setiap kali ia merasa sedih, ia akan memandang bros emas peninggalan Nenek Sari dan membaca suratnya berulang kali. Di sana, ia seolah menemukan semangat baru untuk terus hidup, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk melanjutkan kebaikan yang pernah mereka bagi bersama. Musim demi musim berganti. Desa kecil itu perlahan berubah. Jalanan mulai diperbaiki, sawah-sawah kembali hijau, dan kehidupan warga berjalan seperti biasa. Tapi bagi Rani, semuanya terasa berbeda. Ia kini lebih banyak menghabiskan waktu membantu orang lain, mengajari anak-anak miskin membaca, membantu ibu-ibu menanam sayur, bahkan merawat orang tua yang hidup sebatang kara. Semua itu ia lakukan tanpa pamrih. Ia merasa setiap kebaikan yang ia sebarkan adalah bentuk cinta yang diwariskan oleh Nenek Sari. Suatu sore, ketika langit memerah oleh cahaya senja, Rani duduk di depan rumahnya sambil memandangi sawah yang berkilau oleh sinar matahari. Angin bertiup lembut, membawa aroma padi yang hampir panen. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara samar-samar dari kejauhan, suara anak-anak yang tertawa, burung-burung yang pulang ke sarang, dan desir air sungai yang mengalir tenang. Semua itu membuatnya sadar bahwa kehidupan terus berjalan, bahkan ketika orang-orang yang kita cintai telah pergi. Di dalam hatinya, Rani mulai berbicara dengan Nenek Sari, seolah nenek itu masih ada di sisinya. Ia menceritakan apa saja yang ia lakukan hari itu, siapa saja yang ia bantu, dan bagaimana ia mencoba menjalani hidup dengan sabar. Setiap kali ia melakukannya, hatinya terasa tenang. Ia tahu
Meski tak bisa melihatnya lagi, kasih sayang Nenek Sari tidak pernah benar-benar pergi. Beberapa bulan kemudian, Rani menerima kabar bahwa Arga dan keluarganya telah membuka panti sosial atas nama almarhum Nyonya Sari. Panti itu dibangun untuk menampung anak-anak terlantar dan orang tua yang tidak memiliki keluarga. Rani diundang untuk hadir dalam peresmiannya. Awalnya ia ragu, tapi setelah membaca ulang surat peninggalan nenek, ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia datang ke kota dengan pakaian sederhananya, membawa tas kecil dan bros emas yang selalu ia simpan. Saat tiba di depan bangunan panti yang besar dan indah itu, hatinya bergetar. Di depan pintu, terpajang papan nama bertuliskan, Panti Asuhan dan Lansia Kasih Sari, karena cinta tak pernah hilang. Rani menatap tulisan itu lama sekali. Matanya berkaca-kaca, tapi bibirnya tersenyum. Ia merasa Nenek Sari ada di sana, bukan hanya dalam kenangan, tapi juga dalam setiap senyum anak-anak dan dalam setiap langkah orang-orang yang kini mendapatkan kasih dari tempat itu. Arga menyambut Rani dengan hangat dan memperkenalkannya kepada para penghuni panti. Ia bahkan menceritakan kepada semua orang bahwa panti ini tidak akan pernah ada tanpa sosok gadis miskin bernama Rani. Gadis yang dengan ketulusan hatinya pernah merawat seorang nenek pikun tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Semua yang mendengar kisah itu menatap Rani dengan mata yang berkaca, dan beberapa bahkan meneteskan air mata haru. Hari itu, Rani tidak berbicara banyak. Ia hanya berdiri di tengah halaman panti itu, memandang ke langit yang biru. Dalam diamnya, ia mengucap syukur. Semua penderitaan yang pernah ia alami ternyata mengantarkannya pada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Cinta yang abadi, yang terus hidup bahkan setelah kematian memisahkan. Namun ketika malam tiba dan Rani bersiap untuk kembali ke desanya, tubuhnya mulai terasa lemah. Mungkin karena kelelahan, atau mungkin karena terlalu banyak menahan emosi yang datang bertubi-tubi. Arga menyuruhnya beristirahat di salah satu kamar panti. Rani menuruti, tapi malam itu menjadi malam terakhir ia melihat bintang. Di dalam tidurnya, Rani tersenyum. Ia bermimpi berjalan di sebuah taman yang indah, penuh bunga melati dan sinar lembut matahari sore. Di kejauhan, ia melihat sosok Nenek Sari berdiri sambil melambaikan tangan. Rani berlari menghampirinya, dan ketika mereka berpelukan, semua rasa sakit dan lelah yang pernah ia rasakan lenyap begitu saja. Tak ada air mata, tak ada kesedihan, hanya ketenangan yang damai. Keesokan paginya, Arga menemukan Rani terbaring tenang di ranjang, dengan senyum lembut di wajahnya. Di tangannya, masih tergenggam bros emas yang sama, simbol cinta yang tak pernah padam. Tak ada tangisan keras. Hanya keheningan penuh penghormatan dari semua yang mengenalnya. Mereka tahu, Rani telah pergi dengan bahagia, menyusul orang yang paling ia cintai di dunia. Berhari-hari setelah kepergiannya, banyak orang datang ke gubuk kecil Rani di desa. Mereka menyalakan lilin dan meletakkan bunga-bunga di depannya. Bagi mereka, Rani bukan sekadar gadis miskin. Ia adalah lambang dari ketulusan sejati. Seseorang yang mampu memberi kasih tanpa berharap imbalan apapun. Cerita tentangnya menyebar dari mulut ke mulut, menginspirasi banyak orang untuk lebih peduli pada sesama. Dan di panti asuhan yang kini penuh dengan tawa anak-anak, sebuah potret kecil terpajang di dinding ruang utama. Potret itu bergambar Rani dan Nenek Sari duduk berdampingan di depan gubuk bambu, dengan senyum sederhana yang tulus. Di bawahnya, terukir tulisan yang membuat siapapun yang membacanya meneteskan air mata. Cinta sejati tidak mengenal harta, tidak mengenal darah, dan tidak mengenal waktu. Ia hanya butuh hati yang tulus untuk hidup selamanya. Angin yang berhembus setiap sore di sekitar panti itu selalu membawa aroma bunga melati, aroma yang dulu disukai Nenek Sari. Orang-orang bilang, itu tanda bahwa arwah keduanya masih sering datang, menjaga tempat itu dengan kasih yang sama seperti dulu. Dan di antara senja yang turun perlahan, di bawah cahaya lembut langit jingga, seolah terlihat dua sosok berjalan berdampingan di taman panti itu. Seorang nenek berambut putih dan seorang gadis muda berwajah teduh. Keduanya tersenyum, seolah sedang menikmati kedamaian abadi yang telah lama mereka rindukan.